sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana. Detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan terhadap mulut-mulut beliau yang menurut kami adalah mulut-mulut kuntilanak itu. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kita jemput, ya. jemput. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Kami berharap dengan pemeriksaan besok pagi, pihak Edi CS langsung ditahan, Pak. Dengar, pihak kapal langsung ditahan. Kalau dia tidak ditahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Sehubungan dengan penghinaan yang diucapkan dengan sengaja, yang disampaikan oleh oknum bernama Saudara Edi Mulyadi CS, penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal di sana, dengan mengatakan Menhan adalah harimau yang berubah menjadi kucing. Kapolri untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi CS. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh Saudara M ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada Saudara EM serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 mendatang. Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak, tempat yang sangat terpencil, hantu belau genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala genderuwo, ya kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet? Jadi jangan dikira hanya bilang maaf dan it's okay, lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo. Itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang sudah merendahkan martabat, bukan melecehkan seluruh masyarakat Kalimantan, katakan sebagai tempat yang tidak layak untuk manusia, yang layak untuk monyet, yang layak untuk anak jin ditempatkan, genderuwo dan sebagainya. Jangan biarkan masyarakat Kalimantan Barat bertindak sendiri dengan cara kami. Kami minta Kapolri yang memiliki kewenangan untuk mengambil sikap, untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Dan kami meminta kepada Edi Mulyadi, caleg gagal PKS itu, untuk segera meminta maaf secara terbuka. Jangan tidak ada tindakan, tidak ada istilah hanya dengan di atas materai 10.000 atau permohonan maaf kita maafkan. Tetap harus diproses, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Gitu ya. Siapa yang mau beli? Apakah genderuwo atau kuntilanak, tempat jin buang anak, itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Tidak bilang salah, saya mohon maaf. Kalau kita tidak tempat jin buang anak, nah, Kalimantan kurang lebih begitu ya. Monas pun disebut tempat jin buang anak. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya minta maaf. Kan
sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Apa berikutnya? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Coba simak video ini. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Pertama mereka bilang tidak akan ada orang yang mau tinggal di Kalimantan. Maaf, hanya monyet yang mau tinggal di sana. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Kedua mereka bilang Kalimantan itu tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain gua bangun di sana? Ketiga, mereka bilang tidak akan ada pengembang yang mau bangun di Kalimantan karena pasar di Kalimantan itu kuntilanak dan genderuwo. Sama saja mereka menyamakan warga Kalimantan itu dengan makhluk halus. Menurut saya ini adalah penghinaan yang sangat keji pada warga Kalimantan Timur pada khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Semoga menjadi atensi bagi teman-teman di Kalimantan sana. Pemindahan ibu kota merupakan agenda PKI. Gue mau beli tanah lu ntar jadi mall punya gue gitu. Gue nggak mau kalau si Alfian nggak dipenjara. Coba. Jadi mereka sekarang udah terang-terangan. Jadi kalau saya bilang di istana ada PKI, memang PKI di sana sarangnya. Soekarno nggak ada alasan kita memuja-muja dia berlebihan bahwa dia pembaca teks proklamasi. Ya, kita nggak akan membantah itu. Tapi nggak ada istimewanya. Nanti di Kalimantan ini adalah ibu kota Beijing baru, saudara. Bagi Allah SWT menciptakan bumi ini remeh, saudara. Apalagi kemudian dibanding menjatuhkan rezim ini, saudara. Lebih sulit menjatuhkan rezim ini atau menciptakan bumi dan langit, saudara. Allah itu mudah untuk memutar, saudara, matahari, saudara. Apalagi kalau menjatuhkan rezim ini ketika dia itu perang dengan Allah SWT. Apa yang saya katakan? Ganti rezim, ganti sistem. Apa sekali lagi saudara-saudara kalian? Ganti rezim, ganti sistem. Kesempatan yang baik ini, saya aktivis 98 yang sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya. Saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi
beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk
maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya mau muntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya.
supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata. Arus. Aliansi Borneo Bersatu merupakan gerakan moral, gerakan kultural, yang mana para pemangku-pemangku adat di masing-masing wilayah, para mantir Damang Temanggung, ini semuanya merasa resah. Untuk itulah kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi tersebut, pernyataan sikap tersebut. Jadi kepada saudara Edi Mulyadi, lihat kami. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Baiklah, saya akan menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Borneo Bersatu sehubungan dengan penghinaan yang diucapkan dengan sengaja yang disampaikan oleh oknum bernama saudara Edi Mulyadi CS, yang bersangkutan menyampaikan perkataan penghinaan terhadap masyarakat Dayak Kalimantan. Kami warga Dayak Kalimantan dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan marah. Dengan ini menyatakan sikap. 1. Mengecam pernyataan Edi Mulyadi CS dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan, dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal di sana, yang melukai harga diri dan perasaan masyarakat Dayak secara umum dan masyarakat Dayak Kalimantan secara khusus. Mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia yang merupakan pejabat negara yang sah, dengan mengatakan Menhan adalah harimau yang berubah menjadi kucing. Mendukung langkah-langkah aparat Kapolri untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi CS. Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi CS. 5. Dalam rangka implementasi terwujudnya IKN, dalam proses pelaksanaannya wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun para putra-putri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN. Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kita jemput, Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu, kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Dan kami berharap apa yang menjadi pemikiran Edi Mulyadi CS ini bukanlah pemikiran daripada pemerintah pusat, sehingga kami selama ini tidak diperhatikan, bahkan tidak diberi kesempatan putra-putra terbaik Kalimantan untuk memimpin di pemerintahan pusat. Karena itu di dalam otorita kami berharap dan kami percaya kepada Bapak Presiden Jokowi akan bijaksana melibatkan putra-putra terbaik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Terima kasih. Adil Katalino Bacuramin Kasaraga Basengat Kajubata. Harus. Saya ingin menyampaikan aspirasi dari Kalimantan Tengah untuk pernyataan Edi Mulyadi. Ini sangat mencederai daripada harkat dan martabat orang Dayak. Sepakat? Untuk itu Edi Mulyadi harus dilaksanakan penyelesaian mekanisme peradilan adat. Itu yang kami sampaikan supaya tidak terjadi lagi
edi-edi yang lain yang mencerdai hati masyarakat adat di Kalimantan. Terkait dengan Edi Mulyadi, tolong pimpinan segera koordinasi dengan Kapolri untuk bisa segera ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan membuat kegaduhan-kegaduhan. Jangan sampai kejadian-kejadian yang menjadi catatan merah di Kalimantan itu harus terulang gara-gara ketidakadilan. Kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah daerah ini, daerah Kalimantan ini luar biasa, banyak berkontribusi terhadap Indonesia, dan kami sebagai orang Dayak telah setia sampai saat ini. IKN yang ada di Kalimantan Tengah kami akan dukung. Kami akan dukung sepenuhnya, tapi pelibatan orang-orang Kalimantan tolong perhatikan. Dan akan menjadi kekecewaan kami apabila aspirasi kami tidak diperhatikan. Saya katakan, jangan jadikan kami orang Kalimantan ini bagian bersih-bersih. Jangan jadikan kami hanya cuci piring ke kalian aja. Dan jangan jadikan kami hanya sebagai penonton di tempat kami. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana. Detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan terhadap mulut-mulut beliau yang menurut kami adalah mulut-mulut kuntilanak itu. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Kami masyarakat Kaltim sangat menghargai, sangat menghormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara. Kami siap mendukung Presiden Republik Indonesia. Kami siap mendukung, mengawal ibu kota negara yang berada di Kalimantan sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah terakhir pun kami akan berjuang mendukung pemerintah demi ibu kota negara Republik Indonesia. Terima kasih. Saya tidak berbicara panjang lebar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pihak DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kami sangat dukung, Pak, dan kami siap mengawal sampai ibu kota negara yang pindah ke Kalimantan. Kami berharap dengan pemeriksaan besok pagi pihak EDCS langsung ditahan, Pak. Dengar, pihak Kapolri langsung ditahan. Kalau dia tidak ditahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Kami masyarakat suku bangsa Dayak ini sudah sangat bersabar, sudah cukup mengalah. Sumber daya alam kami dari kayu, dari batu bara, dari apapun sudah dikeruk sedemikian rupa, dan untuk itulah maka jangan sampai kami lagi menjadi hanya semacam tempat untuk cuci piring, kata teman kami tadi, hanya cuci masalah saja. Untuk itu berikan penghargaan kepada suku bangsa Dayak menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Jangan sampai kami sebagai tikus mati di lumbung padi. Terkait dengan penghinaan oleh Edi Mulyadi, sangat menyakitkan komentarnya terhadap masyarakat Kalimantan. Oleh pimpinan Bareskrim disampaikan bahwa kasus Edi Mulyadi ini sudah masuk tahap penyidikan. Dan semua unsur sudah terpenuhi, seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kita dari Kaltim tadi, bahwa Edi Mulyadi insya Allah besok Jumat akan dipanggil di Bareskrim. Instruksi langsung ditahan, Pak Ketua, kalau bisa langsung ditahan. Tabe selamat linguna latai sambasa hujud karandem malempang. Adil katalino bacuramin kasuruga basengat kajubata. Harus. Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan kita sama-sama mendengar bahwa saudara Edi Mulyadi statusnya sudah meningkat dari penyelidikan kepada penyidikan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, orang Dayak, kita memang orang kampung. Kita dilahirkan di bumi Kalimantan.
saudara kita memang monyet. Karena Kalimantan adalah majority hutan belantara. Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas, tepuk tangan dulu. Oleh karenanya, dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh saudara-saudaraku Aliansi Borneo Bersatu, tidak usah bimbang ragu, kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Bahwa Kalimantan itu punya filosofi, memiliki rumah besar yang dulu hidup bersama di dalamnya, berbagai suku, terdiri dari 10-20 kepala keluarga, tidak pernah bertengkar, guyup, bersatu. Oleh karenanya saya mau sampaikan, jangan biarkan warga Kalimantan menjadi penonton dari pembangunan ini. Elak Mananasare, saya berkomitmen dan seluruh kawan-kawan memberikan semangat kepada saudara-saudaraku se-Kalimantan. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.